Dari yang lo lihat nih, dari yang lo lihat, lo rasakan apa alasan ada orang yang diberi keistimewaan, dititipkan keistimewaan seperti Ida Dayak ini? Tuhan itu berdiri di atas kakinya sendiri. Tuhan itu esa. Segala sesuatu yang dia mau itu tanpa disuruh, tanpa diperintah. Jadi suka-suka Tuhan aja. Mau memilih siapa sebagai perpanjangan tangannya untuk membantu orang. Kalaupun harus ada syarat, satu syaratnya tuh agar dijadikan Tuhan rahmat. Jadilah pribadi yang tulus. Itu aja. Alim juga kalau nggak tulus, baik juga kalau nggak tulus, taat juga beribadah kalau tidak tulus. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana supaya kita digunakan Tuhan dalam hidup ini, jadilah manusia tulus. Itu aja. Cuma kita ini kan diribet-ribetkan ngomong tuh, biar kelihatan pintar. Ya ada yang merasa gitu kan karena kakaknya atau bapaknya atau neneknya dari silsilah dan segala macam gitu. Ya memang ada yang silsilah, ada. Ya. Tapi walaupun silsilah, kalau pribadinya tidak tulus juga tidak. Kan semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendaknya. Nah kalau kita pingin jadi manusia yang dikehendaki Tuhan dalam berbuat kebaikan, jadilah manusia yang tulus. Coba merenung kita semua di dunia ini. Tulus tidak enggak kita dalam berniat, berucap, dan bertingkah laku? Yang aku rasakan dominannya ngitung-ngitung dengan Tuhan tuh. Kayak pakai kalkulator. Nah menurutku Ida Dayak orang yang polos, orang yang tulus, orang yang punya keterpanggilan untuk menolong. Dan ruang lingkupnya pengobatan. Ada orang yang terpanggil menolong di ruang lingkup lain. Nah dia di ruang lingkup pengobatan. Ya pengobatan sesuai dengan jalurnya dia. Sesuai dengan dari mana dia berasal. Entah itu pakai minyak, entah itu pakai apa, ya itu caranya dia. Nah jangan disambung-sambungkan dengan pengobatan lain. Ya tentu beda. Beda cara. Ya iyalah, sama-sama potong rambut. Judulnya sama-sama jadi tukang potong rambut. Tapi kalau yang melakukannya orang yang berbeda, ya caranya pasti berbeda. Soal cara jangan diributkan, yang penting intinya sembuh. Ini ribut pokoknya soal Ida Dayak. Banyaklah tanggapannya. Karena cepet sembuhnya. Ya dia polos. Kalau di tempat lain kan bisa datang lagi. Ya cepat sembuh itu karena dia polos. Nah orang yang nggak paham dianggap sulap, dianggap ini, dianggap itu, dianggap anu. Selama hatimu tulus dan polos, kata Allah itu, selama itu pula ridhoku turun. Nah kalau kamu sudah terkontaminasi, kalau hatimu udah kotor, kalau sudah dalam kebaikan itu ada maunya, nah barulah itu akan berkurang kemampuan itu. Oke, berarti yang membuat keistimewaan seseorang itu bisa bersinar, bisa muncul dan tenggelam itu tulus atau tidak hatinya. Kebaikan yang paling baik itu kan tulus. Dia menolong di ruang lingkup kalangan bawah yang mungkin tidak bisa berobat, lebih mementingkan makan daripada berobat. Datanglah dia, muncullah dia, menolonglah dia. Salahnya di mana? Ya soal keyakinan kita tidak bisa lakum dinukum waliyadin. Seiman-imannya kita, kalau hidup tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Kalau engkau sayang kepadaku, kata Allah, sayanglah kepada sesamamu. Kalau engkau memang menghargai aku, kata Allah, hargailah sesamamu.
menyakiti salah satu hambaku sama juga menyakiti aku. Ini manusia ini baik aja dengan Tuhan, dengan ciptaan yang lain jahat. Bertuhan dari cara mana? Bingung gue. Cobalah kalau kita mau menyisihkan rezeki kepada Tuhan yang terhormat di tempat. Kirim surat, emang tahu alamatnya di mana? Bagaimana cara aku bersyukur kepadamu ya Allah? Atas rezeki yang engkau berikan, bagaimana? Selain dengan ucapan, tolonglah yang pantas engkau tolong. Akan sampai rasa syukurmu. Tolonglah Yang orang pantas, yang pantas engkau tolong. Orang yang pantas untuk ditolong itu seperti apa? Ya yang benar-benar harus ditolong. Misalkan yang benar-benar kesusahan. Kan gitu. Kalau mau menyisihkan rezeki terus mengantarkan ke Tuhan langsung, memang kita tahu alamat Tuhan di mana. Di mana? Ketika engkau berbuat kebaikan dengan semua makhlukku, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Makanya heran aku. Katanya bertuhan semua caci maki. Selalu kita berkata, hidup harus tolong menolong, hidup harus bermanfaat, hidup harus punya kepedulian. Muncul lidah Dayak banyak tanggapan. Menurutku mah semua yang bahas lidah Dayak ini cuma dua tujuannya. Pertama dompleng, yang kedua takut tersaing. Nah, aku bukan dompleng, meluruskan. Bagiku dia karunia Tuhan. Ya, ada orang yang mau berobat ke lidah Dayak, ya silahkan. Silakan yang ke tempat mau lainnya. Cara lain iya, pun kita silahkan. nih bisa nggak sih lakum rinukum waliyadin gitu. Usil. Ada yang sakit nggak mau berobat pun silahkan. Iya iyalah. Jadi sekali lagi itu Dayak menurutku ya karunia Tuhan. Jalurnya dalam berkebaikan adalah dengan cara mengobati orang. Ya soal caranya kan sesuai keyakinannya. Entah dia joget-joget dulu, entah dia, ya itu caranya dia. Okay. Tak ada yang lebih bernilai hidup itu selain bermanfaat. Aku tidak mau bahas. Menurutku lidah Dayak ini salah satu pribadi, salah satu manusia yang memang punya keturunan pengobatan. Oke. Nah kebetulan diasah. Ya sama orang bisa ada talenta. Iya. Bernyanyi Nah dari keturunannya kecil, menurutku gitu keturunan yang memang punya keistimewaan dalam pengobatan. Okay. Nah soal cara ya caranya dia. Masa harus pakai cara gue? Mentang-mentang ibaratnya gue pengobatan juga. Nah kita nih, menurutku pengobatannya dia tuh begini. Karena dari sisinya dia. Ya itu caranya dia. Sama aja kayak kita mau pergi ke Bandung. Mau lewat jalan mana terserah. Yang penting nyampe Bandung. Ini ribut lah. Dites, sudah jelas sembuh. Mau diapain lagi? Orang-orang yang berobat sama dia ya berkemungkinan besar mungkin kalau berobat ke tempat yang lebih wah tidak bisa. Ya muncullah dia ya udah gitu. Itu rezekinya dia gitu. Soal nanti dia jadi baik, jadi buruk atau jadi nggak bagus itu urusannya dengan Tuhannya. Kita nih mulai ngorek-ngorek tentang dia asal muasal pakaian apa repot lah. Pas sudah terkenal. Iya. Pas awal-awal masih belum. Nggak dianggap.
Ya kalau mau cepat selesai bahasan kita ini, menurutku yang tidak daya itu adalah orang yang memang punya keturunan pengobatan. Oke. Kemudian diasah. Diasah, jadilah seperti ini dalam hal ngobatin patah dan segala macam. Intinya yang diobati itu sembuh. Soal apa keyakinannya, bagaimana caranya, ya itu urusan dia. Yang penting keberadaannya bawa manfaat. Mending koar-koar ngobati orang sembuh daripada koar-koar mencaci maki orang. Kan gitu. Aku kan hari kan membingungkan. Ribut. Nanti banyaklah muncul. Yang ini, yang itu. Tujuan ku bahas Ida Dayak ini sebenarnya bukan Ida Dayaknya yang ku bahas. Mau ku bahas tanggapan-tanggapan. Biar sadar. Ya, bagiku dia karunia Tuhan. Dia digunakan Tuhan dalam hal menolong orang lewat cara pengobatan. Udah selesai. Yang penting yang diobatinya sembuh dan senang. Gratis pula. Tertolonglah Tertolonglah. orang-orang yang harusnya kita ini kurang kalau biaya sadar buat dan waras pengobatan. bersyukur, ya Allah ya Robbi, ada lagi yang kau kirim untuk nolong orang. Bukan malah ditestimoni, dibahas dari sudut pandang agama lah, dari sudut pandang inilah, itulah, anulah. Nah, itu